Anda kembali di kabar hari ini pemirsa, ayahanda almarhum Brigadir J Samuel Huta Barat beserta perwakilan keluarga hari ini mendatangi kantor Menko Polhukam. Untuk memberi dukungan moral, Menko Polhukam Mahfud MD menerima audiensi dari pihak keluarga Brigadir J. Menteri Koordinator Politik Hukum dan HAM Menko Polhukam Mahfud MD menerima audiensi ayahanda Brigadir J, Samuel Huta Barat dan Huta Barat Lawyers. Pihak keluarga dan rekan tiba 30 menit lebih awal dari agenda awal, yakni pukul 11 siang di kantor Kemenko Polhukam Jakarta Pusat. Seusai bertemu Menko Polhukam, pihak keluarga mengapresiasi dukungan pemerintah dalam penyelesaian kasus kematian Brigadir J di rumah Kadif Propam nonaktif Irjen Pol Verdi Sambo. Belum ada keputusan oleh pengadilan, anak kami sudah nyatakan seorang yang mencabuli. Jadi inilah kami Huta Barat yang kurang terima. Jadi kepada Pak Jokowi pun kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, sudah sampai 3 kali mengucapkan kata-kata supaya peristiwa ini dibuka selebar-lebarnya, jangan ada yang ditutup-tutupi. Dan kepada Pak Mahfud MD yang begitu pertama kali merespon persoalan ini, kami sangat berterima kasih sekali. Sampai Mahfud Pak MD mengutarakan kalau mencari tikus di dalam satu lumbung, jangan lumbungnya dibakar. Sementara itu, Menko Polhukam mengakui adanya unsur hierarki jabatan dan politis yang menyulitkan penyelesaian kasus kematian Brigadir J. Saya katakan maaf, ini tidak sama dengan kriminal biasa, sehingga memang harus bersabar karena ada psikohierarkial, ada juga psikopolitisnya. Jadi arahan Presiden, pemerintah pusat itu sampai sekarang ya cukup, sudah benar. Pokoknya buka gitu aja, Presiden tidak masuk ke teknis penyidikan. Menko Polhukam tidak boleh masuk ke pro justisia, tapi memberi arahan yang akan mengawal pelaksanaannya dari sudut kebijakan negara, bukan dari teknis penyidikan. Setelah bertemu pihak keluarga Brigadir J, Mahfud MD berjanji pemerintah akan terus memantau dan mengawasi berjalannya proses pemeriksaan hingga penyidikan kasus kematian Brigadir J. Dari Jakarta, Yohana Gabriela Syamsuddin, TV One mengabarkan. Tim kuasa hukum istri Irjen Verdi Sambo mendatangi Bareskrim Polri untuk menyerahkan surat permohonan terkait kasus penyidikan aksi baku tembak yang terjadi di rumah dinas Irjen Verdi Sambo. Ada sejumlah poin penting dalam isi surat permohonan yang diberikan tim kuasa hukum kepada polisi. Tim kuasa hukum Putri Chandrawati, istri Irjen Pol Verdi Sambo menyampaikan surat permohonan ke Bareskrim Mabes Polri. Surat permohonan tersebut terkait penyidikan dan perkembangan kasus aksi baku tembak yang terjadi di rumah Kepala Divisi Propam nonaktif Irjen Verdi Sambo pada 8 Juli lalu. Selain meminta permohonan kepastian hukum, tim kuasa hukum juga meminta diberikan perlindungan hukum atas kliennya tersebut, serta meminta agar proses penyidikan kasusnya harus transparan. Menyampaikan surat permohonan, ya, apa yang dimohonkan 3. 1, soal kepastian laporan dari klien kami. Karena seperti yang kami dapat SP2HP-nya, ya, surat pemberitahuan perkembangan penyelidikan, semua syarat untuk gelar perkara itu sudah terpenuhi. Ya, itu yang pertama, kepastian hukum. Kedua, tentu kami minta perlindungan hukum. Hingga saat ini istri Irjen Pol Verdi Sambo belum memberikan keterangan kepada awak media karena sedang dalam pengawasan psikolog. Dari Jakarta, Robin Freddy, TV One mengabarkan. Komnas HAM akan melakukan pemeriksaan terhadap tim uji balistik pada hari Jumat pekan ini terkait penembakan terhadap Brigadir Joshua Huta Barat. Sebelumnya tim uji balistik dijadwalkan diperiksa hari ini. Perubahan jadwal disebabkan Puslap 4 Balistik Polri masih membutuhkan waktu untuk mempersiapkan materi yang diperlukan oleh Komnas HAM. Komisioner Komnas HAM RI Khairul Anam menyebut perubahan jadwal pemeriksaan diharapkan dapat memaksimalkan proses pemberian keterangan dan pendalaman data serta fakta dalam kasus ini.
Sementara dalam pemeriksaan lanjutan dengan tim Cyber Bareskrim dan Digital Forensik Polri, Komnas HAM akan mendalami penyebab rusaknya CCTV di rumah singgah Irjen Pol Verdi Sambo, serta menggali keterangan terkait jejak digital dari ponsel-ponsel yang berkaitan. Puslapor ya untuk alat-alat komunikasi mereka. Yang kemarin kan baru seldamnya kita minta bukti-bukti mengenai komunikasi di antara mereka. Ya. Kemudian nanti tentu saja ada beberapa pemanggilan, uji lapangan, TKP. Ya kemudian juga pemanggilan Pak Sambo dan Ibu Putri. Pemanggilan itu kapan? Beres dulu yang lain-lain ini untuk melengkapi semua bahan-bahan sebelum kita memanggil. Kira-kira untuk hasil pemeriksaan cybernya sendiri berarti akan diagendakan kapan Pak? Harusnya hari ini, tapi kemudian tim cyber minta diundur ke hari Jumat karena belum selesai bahan-bahan mereka ya. Ya kita tunggu Jumat. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia menegaskan jika keterangan saksi saja tidak cukup tanpa didukung data jejaring komunikasi dan CCTV. Komnas HAM mengakui kerusakan CCTV di TKP yang merupakan rumah Irjen Verdi Sambo menyulitkan proses pengungkapan kematian Brigadir J. Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Komnas HAM masih menganalisa berbagai keterangan dan temuan dari para pihak yang telah dipanggil. Komnas HAM juga mengakui informasi dari saksi dalam insiden kematian Yosua Huta Barat atau Brigadir J saja tidak cukup. Investigasi harus didukung data dari jejaring komunikasi maupun perangkat visual CCTV. Ketua Komnas HAM mengatakan pihaknya sempat kesulitan mengungkap tewasnya Brigadir J karena CCTV di TKP rusak. Ketua Komnas HAM meminta publik jangan berspekulasi agar kasus ini tidak kabur. Jangan keluar-keluar di mana-mana, begitu. Tunjukkan barang buktinya, kan gitu. Kita nggak mau dibikin spekulasi macam-macam semua. Nanti lama-lama jadi lebih kabur. Makanya saya bilang tunggu hasil otopsi ulang untuk memastikan kenapa dia penyebab kematian. Nanti akan dicek dengan uji balistik. Arah peluru, jenis peluru, senjata. Itu jelas. Kalau dia mati karena tembakan saja, maka begini peristiwanya. Kalau dia ternyata mati bukan hanya karena senjata, tapi juga ada penyiksaan, konstruksi peristiwa berubah. Konstruksi pelaku berubah. Nah, begitu. Nah, ini kemudian ada masalah. Itu yang kita sebut sebagai missing link-nya. Di rumah itu dikatakan CCTV-nya tidak berfungsi. Di rumahnya Pak? Rumah dinas. Dinas. TKP itu. Dalam pemeriksaan lanjutan, Komnas HAM akan mendalami penyebab rusaknya CCTV di rumah singgah Jenderal Bintang 2 Irjen Verdi Sambo. Tim TV One mengabarkan. Kuasa hukum keluarga menotariskan catatan otopsi kedua terhadap jenazah Brigadir Joshua. Langkah itu diambil agar data tersebut menjadi otentik dan tidak berubah-ubah. Kuasa hukum keluarga Brigadir Joshua menotariskan catatan autopsi kedua terhadap jenazah Brigadir J. Kuasa hukum menyebut langkah tersebut dilakukan demi menjaga keautentikan dan agar data tak berubah-ubah. Akta notaris tersebut dibawa Kamarudin saat pemeriksaan oleh tim penyidik Bareskrim Polri. Akta notaris terkait dengan hasil pertama atau hasil sementara pemeriksaan visum et repertum kedua dan atau otopsi yang kedua karena kami sudah menotariskan. Otopsi yang kedua itu kan salah satunya itu otak tidak ditemukan di kepala. Itu ya. Kemudian ada lem di belakang kepala, ketika diraba-raba ada lem, lalu dibotak ini rambut, setelah dibotak ditemukan bekas lem. Lemnya dicopot, lalu ditusuk ke arah mata, mentok, tidak tembus. Tetapi ketika ditusuk atau disonde ke arah hidung tembus, berarti tembakan dari belakang tembus di puncak hidung. Itu yang dulu gambarnya saya tunjukkan dijahit. Itu tembakan pertama. Tembakan kedua itu dari bawah leher menuju bibir bawah. Ketika disonde dia atau ditusuk tembus ke bibir bawah.
Itu diduga tembakan kedua. Tembakan ketiga dari dada kiri tembus ke belakang. Di sonde juga tembus, tembakan ketiga. Tembakan keempat di pergelangan dalam ditusuk tembus keluar. Jadi 4 peluru ya. Nah, hasil catatannya itu diberikan ke kami, kemudian saya minta dibuatkan laporan tertulis. Kemudian saya minta dinotariskan. Setelah dinotariskan itu menjadi akta. Tujuannya apa? Supaya menjadi akta otentik, tidak berubah-berubah. Jadi sehingga andaikan ada apa-apa, mohon maaf nih kepada dokter maupun ahli kesehatan itu, ini sudah menjadi akta notaris yang tidak bisa lagi diganggu gugat. Karena ini sudah menjadi akta otentik. Bukti surat atau akta yang dibawa merupakan catatan yang dilakukan 2 dokter yang menjadi perwakilan dari pihak keluarga ketika dilakukan otopsi ulang terhadap Brigadir J. Dari Jakarta, Fadis Abi, Teddy Suhendi, TV One, mengabarkan. Kabar Reskrim Polri tahun 2008 hingga 2009, Komjen Pol Purnawirawan Susno Duaji menyebut pengungkapan kasus penembakan Brigadir Yosua Huta Barat sebenarnya sederhana. Sementara pengacara keluarga Brigadir J, Komarudin Simanjuntak, mengaku pesimis karena penyidik belum memiliki sejumlah barang bukti penting. Walaupun diulang-ulang, karena tersangka kan sudah ada kan yang mengaku menembak. Kan berkali-kali pemeriksaan Komnas HAM, pemeriksaan daripada Polres, daripada tim sus, yang nembak kan sudah ngaku. Kemudian jenazahnya ada kasat mata, TKP jelas, saksi juga ada. Kemudian barang bukti berupa senjata, berupa selongsong ada. Jadi kan tersangka sudah ada 1. Apakah tersangka akan berkembang menjadi lebih dari 1 atau hanya 1 atau banyak? Ya, itu tergantung hasil pemeriksaan nanti. Baik. Dan tergantung juga alat bukti yang lain. Apa itu alat bukti yang lain? Hasil visum. Hasil visum et repertum dari otopsi kedua kan bisa menunjukkan apakah hanya luka tembak saja atau ada luka yang lain. Juga hasil dari forensik digital terhadap CCTV, hasil digital forensik terhadap handphone, dan hasil keterangan saksi pembantu rumah tangga. Dan katanya berkembang lagi di media, bahkan ada salah satu ajudan yang di TKP. Nah, itulah tugas penyidik untuk mengembangkan, menghubungkan persesuaian antara alat bukti satu dengan yang lainnya. Bagaimana kita bisa percaya penyidik ini sedangkan hal yang paling sederhana belum dilakukan, yaitu barang bukti berupa pakaian almarhum ketika dibantai sampai dengan tadi malam belum ada pada penyidik. Demikian juga 3 handphone, demikian juga sepatu, kaos kaki, dan baju dalamannya yang tentulah di sana banyak darah yang bisa diuji, tetapi sampai tadi malam belum ada pada penyidik. Nah, kemudian hal yang lebih sederhana lainnya adalah sampai tadi malam semua dari pihak Ibu Putri, termasuk Ibu Putri, Bapak Ferdy Sambo dan atau ajudan-ajudannya belum ada yang dimintai keterangan. Lalu perkara ini kapan bisa selesai? Yang dimintai keterangan baru dari pihak saya selaku pelapor gitu loh. Jadi oleh karena itu saya bilang kepada Bapak Presiden Republik Indonesia, tolonglah tidak cukup hanya berpidato saja, bentuk tim independen, bentuk tim penyidik koneksitas atau tim pencari fakta.